Wes. Wes. Satu, dua, tiga. Besek, suara ular. Sini sih Pak. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bu Nindi selaku dosen pengampu mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD, dan selamat siang juga kepada teman-teman semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa berkumpul dalam perkuliahan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya, perkenalkan saya Cindy Karma Valentika selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi hari ini akan membahas tentang sejarah perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia yang disampaikan oleh kelompok 3. Langsung saja kepada kelompok 3 dipersilakan untuk memperkenalkan diri dan memaparkan materinya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya Putri Sekarwangi Bramanza dengan NIM 2102102040052. Saya Putri Legri Nurhayati dengan NIM 2102120404069. Saya Devia Mutiara dengan NIM 2102102040099. Saya Alisa Rizky Tirtamaya dengan NIM 21021041147. Saya Holanda Evita Naya dengan NIM 2102120404160. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Tapi sebelum itu, mohon izin karena presentasi dari kelompok kami itu menggunakan bahasa yang lebih santai karena konsep dari presentasi kita adalah tertulis. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Saya akan menunjuk Sita, ada Sita. Sita, menurut kita sejarah bahasa itu apa? Lahirnya sebuah bahasa. Jawabannya sangat bagus. Satu lagi mungkin ya. Untuk satu lagi saya akan menunjuk Tita. Menurut Tita, sejarah bahasa itu apa? Menurut saya, sejarah bahasa itu asal usul suatu bahasa. Jawaban yang bagus dari Tita dan juga Tita. Beri aplaus kepada mereka. Oke, baik. Sejarah bahasa Indonesia adalah urutan waktu atau urutan peristiwa di mana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang kita gunakan sekarang dan juga menjadi bahasa resmi negara kita. Nah, fungsi bahasa Indonesia itu membantu kehidupan manusia. Secara spesifik, bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang dalam pembentukannya memiliki sejarah yang panjang. Nah, bahasa Indonesia itu bahasa itu telah ada di Indonesia itu bahkan sejak zaman kerajaan-kerajaan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahasa itu sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan. Nah, salah satunya adalah pada masa kerajaan Sriwijaya, sekitar abad ke-7. Jadi, bahasa yang digunakan pada masa kerajaan Sriwijaya ini adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa sehari-hari kala itu. Bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi dalam kegiatan perdagangan internasional di Indonesia. Jadi, ketika ada bangsa asing yang datang ke Indonesia lalu melakukan perdagangan, itu menggunakan bahasa Melayu. Kemudian ada fungsi bahasa Melayu pada masa kerajaan Sriwijaya, yakni sebagai yang pertama ada bahasa kebudayaan. Bahasa kebudayaan ini maksudnya adalah bahasa Melayu itu adalah ciri khas dari kerajaan Sriwijaya. Kemudian ada bahasa perhubungan. Bahasa perhubungan ini maksudnya adalah bahasa Melayu digunakan sebagai alat komunikasi antara bangsa asing dengan bangsa Indonesia, kemudian bangsa Indonesia dengan bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang ketiga ada bahasa perdagangan. Bahasa perdagangan ini maksudnya adalah
jual beli. Yang keempat ada bahasa resmi kerajaan. Bahasa resmi kerajaan ini berkaitan dengan bahasa kebudayaan. Jadi ketika bahasa Melayu itu diresmikan sebagai bahasa resmi kerajaan Sriwijaya, maka itu menjadi ciri khas dari kerajaan Sriwijaya. Nah, tadi itu saya akan menjelaskan tentang, saya tadi menjelaskan ada pedagang dari bangsa asing yang datang ke Indonesia. Nah, dari bangsa asing tersebut itu melakukan perdagangan kan menggunakan bahasa Melayu, tapi bukan hanya bahasa Melayu ternyata. Bahasa mereka juga dibawa ke dalam bangsa Indonesia. Nah, bahasa-bahasa tersebut itu ada beberapa yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Jadi ada ragam bahasa serapan yang diperkaya dengan adanya para pedagang dari Portugis, Belanda, Spanyol, Inggris, dan juga Cina. Nah, yang pertama itu ada dari Portugis. Ada kata sabong, sabong yang diserap menjadi kata sabun. Kemudian ada kata trigo yang diserap menjadi kata terigu. Ada kata janela yang diserap menjadi kata jendela. Kemudian ada mohon maaf, ada kesalahan, ini kertas diserap menjadi kertas. Kemudian tinta itu tetap menjadi tinta. Kemudian roda juga tetap menjadi roda. Nah, kemudian dari negara Belanda ada apotheek yang diserap menjadi apotheek. Kemudian ada fabrik yang diserap menjadi pabrik. Kulkas yang diserap menjadi kulkas. Kemudian ada zak yang diserap menjadi sak. Kemudian ada blik yang diserap menjadi black. Ada kran yang diserap menjadi kran. Nah, yang ketiga ada dari bahasa Spanyol. Ada la bandera yang diserap menjadi bendera. Ada la croqueta yang diserap menjadi croquet. Ada la sopa yang diserap menjadi sop. Ada la carta yang diserap menjadi kertas. Dan ada juga la chaqueta yang diserap menjadi sop. Nah, untuk bahasa Inggris, kan bahasa Inggris ini sudah familiar ya dengan teman-teman ya. Jadi saya ingin teman-teman, salah satu teman membantu saya untuk membacakan. Jadi saya akan menunjuk Friska. Mbak Friska dipersilakan. Abstrak diserap menjadi abstrak, unik diserap menjadi unik, tren diserap menjadi tren, esai menjadi esai, desain menjadi desain, dan cek menjadi diserap menjadi cek. Terima kasih Friska untuk teman-teman dari kelas. Ini terakhir ada dari bahasa Cina, ada bakpao, bakso, bihun, dan cakwe. Ini bahasa Cina yang digunakan di dalam bahasa Indonesia. Ada kata pisau yang diserap menjadi pisau. Kemudian ada bacian yang diserap menjadi becak. Nah, dari ragam bahasa serapan ini yang membedakan antara bahasa Melayu Indonesia dan juga bahasa Melayu negara-negara lainnya, contohnya kayak Malaysia. Jadi perbedaannya terletak di sini. Jadi bahasa Indonesia itu memiliki serapan-serapan dari bangsa lain yang berdagang di Indonesia dunia seperti itu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi mengenai bangsa asing yang berdagang di Indonesia menggunakan bahasa Melayu, kemudian kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu, itu tentunya perlu pembuktian kan? Benar apa enggak? Benar. Nah, ini ada bukti bahwa bangsa Indonesia maupun bangsa asing yang datang ke Indonesia itu berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Jadi buktinya itu ditemukannya beberapa prasasti. Nah, yang pertama itu adalah prasasti Kedukan Bukit tahun 683. Ditemukan oleh C.G. Batenbroek pada tanggal 29 November tahun 1920 di Palembang. Tepatnya itu di Sungai Tatang. Sungai Tatang itu sungai yang alirannya itu ke Sungai Musi. Jadi untuk isinya sendiri itu adalah keberhasilan dari Dapun Tahyang melakukan ekspedisi keluar dari Sungai Musi. Jadi dulunya itu kerajaan Sriwijaya itu berlayar itu hanya di daerah Sungai Musi saja. Nah, kemudian Dapun Tahyang itu memiliki ide dan juga ingin memperluas penguasaan kerajaan Sriwijaya. Akhirnya dilakukan ekspedisi perlayaran keluar dari Sungai Musi.
didapatlah prasasti ini. Jadi ini adalah bukti keberhasilan Dapur Tahta. Yang kedua ada prasasti Talangkulo tahun 684 ditemukan oleh Louis Constant Listeneng pada tanggal 17 November 1920 di Palembang. Nah, ditemukannya itu berdekatan dengan prasasti Kedukan Bukit karena masih di aliran Sungai Musi. Nah, untuk isi dari prasasti Talangkulo sendiri ini adalah pengajaran agama Buddha dari Dapun Tahyang kepada masyarakat dan juga simbol wakil dari dewa di dunia, seperti itu. Nah, yang ketiga ada prasasti Kota Kapur tahun 486, penemunya adalah J.K. Mulet. Saya kurang tahu tanggal pastinya berapa, namun tahunnya adalah 1892, ditemukan di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi isi dari prasasti Kota Kapur ini adalah permohonan atau keinginan dari Dapun Tahyang supaya Kerajaan Sriwijaya itu tetap memiliki kesatuan dan persatuan serta perdamaian di dalam kerajaannya, seperti itu. Yang terakhir ada prasasti Karangbrahi tahun 688, penemunya adalah Albert Kaut pada tahun 1904 dikontrolir Bangko Provinsi Jambi. Jadi keempat prasasti ini itu masih membicarakan seputar kerajaan Sriwijaya. Nah, isi dari prasasti Karangbrahi sendiri ini itu berisi tentang ancaman serta kutukan kepada masyarakat Sriwijaya yang tidak mau patuh dan juga tidak mau mengikuti aturan-aturan di dalam kerajaan Sriwijaya. Nah, fun fact dari prasasti Karangbrahi sendiri itu adalah prasasti ini digunakan pijakan wudhu umat muslim di salah satu masjid di daerah provinsi Jambi. Oke, selanjutnya adalah penemuan selain yang telah dijelaskan oleh Alisa tadi, yakni prasasti-prasasti. Nah, penggunaan bahasa Melayu ini diperkuat dengan peninggalan kerajaan Islam seperti yang ada di tulisan pada batu nisan di Aceh ya, yang ditemukan pada tahun 1380. Nah, selain itu ada juga karya-karya sastra pada abad ke-16-17 seperti syair Hamzah Fatsuri yang mempunyai isi hikayat raja-raja Pasai. Nah, dari semua penemuan ini dari ke belakang. Nah, dari semua Nah, dari semua prasasti yang telah ditemukan ini, tulisannya ini menggunakan aksara Prenagari atau menggunakan aksara Sanskerta yang mana menggunakan bahasa Melayu kuno. Jadi tulisannya bisa dilihat ya, di sini ada menggunakan aksara Sanskerta. Ini juga tidak terbaca ya, karena tadi fun fact-nya seperti yang tadi dijelaskan, karena dibuat pijakan berwudu pada saat ditemukan. Nah, ini tulisannya pun hampir sama seperti prasasti yang tadi ditampilkan. Nah, akhirnya setelah ada banyak sekali para pedagang yang datang ke Indonesia setelah masa-masa kerajaan itu, nah ada satu negara nih yang kaya, dia itu kurang puas ya terhadap apa yang telah didapat. Jadi dia itu ingin memonopoli hasil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Jadi kala itu Belanda tercatat memulai pengaruhnya sejak abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-20. Jadi ketika Belanda datang, Belanda itu seperti kayak, aduh aku pengen lebih nih, pengen memonopoli perdagangan rempah-rempah kepada seluruh dunia. Jadi dia itu ingin memperkaya dirinya sendiri seperti itu. Nah, akhirnya Belanda ini mendirikan Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda yang biasa disebut dengan VOC. Kalian sendiri juga tidak asing dengan nama tersebut. Nah, meskipun Belanda di sini ini mempunyai pengaruh ya, tapi Belanda ini tetap menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dalam dunia administrasi, perdagangan
perdagangan maupun berhubungan dengan bangsa Indonesia. Jadi dia itu berkomunikasi dengan para pribumi itu menggunakan bahasa Melayu kala itu. Nah, hingga memasuki tahun 1850, para anak bangsawan hingga priayi Jawa menyandang kelas elit sosial bisa mengenyam pendidikan yang menggunakan bahasa Belanda tentunya melewati sekolah dasar rintisan Europe Slagere School. Nah, kala itu dari 3.500 murid yang bersekolah di ELS ini hanya 50 orang yang itu merupakan pribumi. Jadi dari 3.500 sekian banyak orang-orang Belanda yang bersekolah di ELS hanya 50 orang yang merupakan pribumi. Nah, kenapa sih kayak Belanda nih gak mau banget menggunakan bahasanya untuk berkomunikasi sehari-hari dengan pribumi? Ada yang tahu kira-kira? Alvina, mungkin? Mungkin karena Belanda merasa bahwa dirinya lebih tinggi daripada pribumi. Oke, jadi jawaban Alvina itu karena Belanda merasa bahwa dirinya lebih tinggi. Selain itu, pastinya Belanda ini tidak mau kehilangan kekuasaan ya. Jadi misalnya dia ingin membodoh-bodohi orang pribumi ya. Nah, dia tuh menggunakan bahasa Belanda untuk berkomunikasi dengan sesama Belandanya. Jadi orang-orang Indonesia ini tidak tahu. Jadi kayak misalnya, kamu nanti jual tawar murah aja ya ke orang itu. Nah, akhirnya kan, tapi itu menggunakan bahasa Belanda ya. Akhirnya orang-orang pribumi ini nggak tahu nih dia tuh ngomong apa. Kayak gitu. Nah, baru memasuki abad ke-20 ini, pemerintah Belanda mulai gencar menerapkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan Eropa untuk pribumi. Jadi, seiring berjalannya waktu, pastinya Belanda ini tidak mau ya kayak kehilangan, kan pendidikan tuh semakin berkembang ya. Orang-orang Indonesia juga makin pintar. Akhirnya para orang-orang Belanda ini kayak, aduh, gimana ya kalau misalnya orang-orang Indonesia ini udah gak percaya lagi sama aku, jadi gak bisa dibodoh-bodohin. Akhirnya kayak Belanda kayak, yaudah deh kita kenalin deh bahasa Indonesia, bahasa Belanda ini kepada orang-orang Indonesia kayak gitu. Tapi meskipun Belanda ini gencar mengenalkan bahasa Belanda ini sebagai bahasa pendidikan, bahasa pengantar dalam pendidikan Eropa, tapi hanya 2% saja dari keseluruhan penduduk Indonesia ini yang bisa berbahasa Belanda. Jadi meskipun digencarkan, hanya 2% dari penduduk Indonesia yang bisa menggunakan bahasa Belanda. Makanya bahasa Belanda itu tidak terkenal ya di sini ya. Lanjut. Nah, akhirnya era perjuangan pun datang dan para pemuda ini kayak, aduh, kok kita ini nggak punya bahasa ya? Bahasanya itu apa ya? Kalau pakai Melayu sama kayak di Malaysia, di Singapura juga pakai bahasa Melayu kan. Akhirnya Muhammad Yamin ini, ya udah deh, bahasa Melayu ini kita ganti pakai bahasa Indonesia namanya. Namun pastinya bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ini berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia dan di Singapura. Nah, akhirnya guna mempersatukan bangsa Indonesia dibuatlah Sumpah Pemuda. Ada yang bisa menyebutkan Sumpah Pemuda itu apa aja? Oke, silakan. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, aplaus dong. Nah, ada 4 faktor diangkatnya bahasa Melayu jadi bahasa Indonesia. Jadi, yang pertama adalah bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan dan perdagangan. Jadi bahasa Melayu ini sudah digunakan sejak zaman kerajaan, yakni pada zaman Kerajaan Sriwijaya, untuk berhubungan untuk berbicara gitu kan dengan sesama bangsa Indonesia, dengan orang yang datang ke Indonesia untuk berdagang, itu sudah digunakan
karena bahasa Melayu ini sudah termasuk ke dalam lingua franca yang artinya itu bahasa pergaulan. Jadi bahasa sehari-harinya ya bahasa Melayu seperti itu. Nah, suku Sunda, Jawa, dan suku lainnya sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Maksudnya di sini gini, kalau misalnya ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak gitu kan ya. Terus ya udah deh kita pakai bahasa Jawa sebagai bahasa nasional kita. Akhirnya yang lain ikut iri seperti itu, tidak menerima. Aku nanti harus belajar bahasa Jawa nih kayak gitu. Kalau misalnya bahasa Sunda yang diambil, orang-orang Jawa juga akan kenapa sih bahasa Sunda kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah nih, karena bahasa Melayu ini sudah menjadi bahasa pergaulan, bahasa sehari-hari, maka diangkatlah bahasa Melayu ini. Akhirnya suku Sunda, suku Jawa, dan suku lainnya sukarela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Nah, yang keempat adalah sistem bahasa Melayu yang selanjutnya Selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia. Setelah bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, pasti itu mengalami perubahan ya. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang sudah terjadi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen yang diciptakan pada tahun 1901. Selanjutnya adalah ejaan Swandi yang diciptakan pada tahun 1947. Selanjutnya ejaan pembaharuan yang diciptakan pada tahun 1957, ejaan Melindo pada tahun 1959, ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan pada tahun 1966, ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal dengan EYD pada tahun 1972, dan yang terakhir adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang diciptakan pada tahun 2015 yang lalu. Kita bahas satu persatu ejaan-ejaan tadi. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusen. Siapa sih pencipta ejaan Van Ophusen itu? Ada yang tahu nggak? Pak Ophusen. Ya, betul. Pencipta ejaan Van Ophusen adalah Charles Adrian Van Ophusen. Beliau adalah warga Belanda yang lahir di Solok, Sumatera Barat. Dan beliau juga inspektur pendidikan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1896, Pak Van Ophusen ini disuruh oleh pemerintah untuk membuat sebuah ejaan yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Nah, setelah itu muncullah buku yang berjudul Kitab Logat Melayu yang diterbitkan pada tahun 1901, bertepatan dengan diresmikannya ejaan itu. Dan ejaan itu digunakan pada zaman kolonialisme Belanda. Pada buku itu mengatur beberapa ejaan. Yang pertama adalah kata ku, kau, so, ke, dan di ini atau kata depan ini ditulis serangkai dengan kata selanjutnya. Contohnya adalah kayak kata kau ini menjadi ku ini. Ku lihat, terus kau dengar, dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya kata pun. Kata pun juga ditulis serangkai dengan kata sebelumnya. Contohnya adapun, walaupun, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah akhiran i. Apabila ada kata yang berakhiran huruf a, akan diberi tanda trema seperti ini. Contohnya adalah pada kata menamai. Penulisan i-nya itu bukan i seperti ini, tapi diberi tanda trema seperti ini, menamai atau mulai. Ini bukan ini tapi ini. Ya. Lanjut ejaan Swandi atau lebih dikenal
dengan ejaan Republik. Ejaan ini diciptakan oleh Mr. Raden Swandi pada tahun 1947, tepatnya pada tanggal 19 Maret. Dan ejaan ini adalah penyempurna dari ejaan Van-Ophusen. Kemudian pada ejaan ini mengatur beberapa hal, yaitu huruf OE diubah menjadi U. Tadi kan di ejaan Van-Ophusen kata U-nya itu tulisannya K, O, dan E gini. Nah, pada ejaan Swandi itu dirubah menjadi U, huruf U saja, tidak OE lagi. Dan yang kedua adalah bunyi sentak pada suatu kata diganti dengan huruf K. Contohnya, tak. Pada ejaan Swandi tulisan tak itu seperti ini, sedangkan pada ejaan Van-Ophusen tak itu ditulis dengan tanda koma atas. Atau rakyat tulisannya seperti ini. Kemudian kata yang diulang. Kalau sekarang kan kata yang diulang itu ditulis semua dan menggunakan tanda hubung ya. Kalau pada ejaan Swandi ini menggunakan angka. Contohnya adalah buku. Buku ini ejaan sekarang seperti ini. Sedangkan ejaan Swandi itu penulisannya adalah buku 2. Jadi ejaan ini itu ada di ejaan Swandi. Penulisan seperti ini itu ada di ejaan Swandi. Dan yang terakhir adalah kata dasar E yang dilafalkan E itu bisa dihilangkan. Contohnya pada kata perahu itu bisa menjadi perahu. Tapi aturan ini tidak berlaku pada kata imbuhan. Contohnya adalah perangkap itu tidak bisa menjadi perangkap. Selanjutnya ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan ini adalah ejaan hasil dari Kongres kedua yang dilaksanakan di Medan pada tahun 1954 yang diketuai oleh Priyono dan Katopo. Namun ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Nah, selanjutnya adalah ejaan Pelindo atau Melayu Indonesia. Ejaan ini adalah penggabungan antara huruf Latin Indonesia dan huruf Latin Melayu. Kemudian ejaan ini diciptakan pada tahun 1959 dan ejaan ini adalah penyempurna dari ejaan pembaruan. Namun ejaan ini juga gagal diresmikan karena adanya konfrontasi politik antara dua pihak negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Selanjutnya adalah ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan ini penyempurna juga dari ejaan Melindo dan anggota pelaksananya panitia LBK dan panitia dari Malaysia. Ini juga tidak sempat diresmikan karena publik itu menganggap bahwa ejaan ini adalah ejaan tipuan dari Malaysia. Jadi tidak sempat diresmikan. Selanjutnya adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini sudah berlaku sejak 1972. Nah, ejaan EYD ini adalah penyempurna dari ejaan LBK. Dalam ejaan ini mengandung beberapa hal. Yang pertama adalah penggunaan huruf F, V, I, Z, dan X. Dan juga mengatur huruf kapital dan penulisan yang mirip. Huruf mirip. Kemudian juga mengatur tanda baca. Dan yang terakhir adalah pedoman hukum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman hukum ejaan bahasa Indonesia ini dirilis oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, ditetapkan dalam Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang pedoman hukum ejaan bahasa Indonesia. Dan dalam ejaan ini mengatur beberapa hal. Yang pertama adalah diftong. Diftong yang berlaku adalah I, au,
Tahu nggak berapa lafal dari huruf E? 2. Apa? E sama E. Lafal dari huruf E itu ada 3. Yang pertama ada E, yang kedua E, yang ketiga E. E itu ada di kata militer. Militer, pakai E ya. Kemudian mengatur penulisan cetak tebal pada judul, subbab atau bab. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah huruf kapital pada nama julukan. Contohnya adalah Pak Haji Bahrudin. Nah, tuh. Jadi ini menggunakan huruf kapital. Ini adalah perbedaan ejaan yang pernah dipakai di Indonesia. Yang pertama ejaan Van Ophusian, ejaan Swandi, dan ejaan yang disempurnakan. Penulisannya sangat sulit ya untuk kata khusus ini. Nah, pada ejaan Van Ophusian penulisannya kata khusus itu seperti ini. Kemudian pada ejaan Swandi, OE-nya itu diganti dengan huruf U saja. Jadinya khusus gitu. Bacanya tetap khusus, cuma penulisannya saja yang berbeda. Kemudian pada ejaan yang disempurnakan, CH-nya diganti dengan KH, jadi lebih mudah lagi. Begitu juga dengan Jumat, Jumat, Jumat. Ini penulisannya juga berbeda. Nah, seperti itu. Dari sekian banyak perubahan ejaan, cuma 4 yang diresmikan sama Indonesia. Yang pertama adalah ejaan Van Ophusian, yang kedua ejaan Swandi, yang ketiga ejaan yang disempurnakan, dan yang terakhir adalah ejaan bahasa Indonesia. Nah, tadi kan sudah disinggung terkait hasil Kongres Bahasa Indonesia kedua, yaitu ejaan pembaharuan. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut terkait Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia adalah pertemuan rutin 5 tahun yang diselenggarakan oleh pemerintah dan praktisi bahasa dan sastra Indonesia untuk membahas bahasa Indonesia dan perkembangannya. Pada tahun 1938 diadakannya Kongres Bahasa Indonesia yang pertama yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 25 sampai 28 Juni. Pencetus pertama diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yaitu Raden Mas Sudirjo Cokro-Sisworo. Beliau adalah wartawan harian Suara Umum Surabaya. Kongres Bahasa Indonesia pertama ini diketuai oleh Profesor Dr. Purbacaraka. Dan Kongres Bahasa Indonesia pertama ini menyepakati adanya upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang kedua yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954. Kongres Bahasa Indonesia kedua ini diketuai oleh Sudarsana dan diupayakan penyempurnaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia raga tulis. Pada tahun 1978 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November. Kongres Bahasa Indonesia ketiga ini diketuai oleh Profesor Dr. Arman Hasan. Kongres ini membahas tentang kemajuan dan perkembangan bahasa Indonesia sejak tahun 1928 dan diresmikannya kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang keempat yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Jakarta pada tanggal 21 sampai 26 November. Kongres Bahasa Indonesia keempat ini diketuai oleh Profesor Dr. Arman Halim dan menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan. Selanjutnya, pada tahun 1988 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang kelima yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November. Kongres Bahasa Indonesia yang kelima ini diketuai oleh Profesor Dr. Anton M. Mulyono
dan menghasilkan karya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Selanjutnya, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November pada tahun 1993. Kongres Bahasa Indonesia ke-6 ini diketuai oleh Profesor Dr. Arman Halim dan menghasilkan pengusulan pusat pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang statusnya ditingkatkan menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1998 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-7 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 26 sampai 30 Oktober. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 ini diketuai oleh Hasan Alwi dan menghasilkan keputusan tentang terbentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-8 pada tahun 2003 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 17 Oktober. Kongres Bahasa Indonesia ke-8 ini diketuai oleh Abdul Wahab dan menghasilkan pengusulan bahwa bulan Oktober sebagai bulan bahasa. Selanjutnya pada tahun 2008 diadakan Kongres Bahasa Indonesia yang ke-9 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 ini diketuai oleh Ayu Sutarto dan membahas tentang bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Selanjutnya Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 28 sampai 31 Oktober pada tahun 2013. Kongres Bahasa Indonesia ke-10 ini diketuai oleh Profesor Gufron Ali Ibrahim dan menghasilkan rekomendasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan hal-hal lain yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Kongres Bahasa Indonesia dilakukan 5 tahun sekali. Karena Kongres Bahasa Indonesia ke-10 dilakukan pada tahun 2013, maka Kongres Bahasa Indonesia ke-11 dilakukan pada tahun 2018, tepatnya pada tanggal 28 sampai 31 Oktober. Berikut beberapa hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-11. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan sinergi untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Yang kedua, pemerintah harus menguatkan pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra Indonesia di sekolah. Dan yang ketiga, pemerintah harus menertibkan penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan di sekolah. Dan yang keempat, pemerintah melalui lembaga terkait harus mendorong kebijakan pengembangan publikasi ilmiah yang berbahasa Indonesia dan bereputasi internasional. Dan yang kelima, Kemendikbud harus menertibkan ketentuan dan pedoman kegiatan mendongeng dan membacakan cerita pada anak-anak usia dini. Yang terakhir, pemerintah harus memperluas penerapan uji kemahiran bahasa Indonesia atau UKBI di berbagai lembaga pemerintah maupun swasta. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa nasional. Hal ini bersumber pada salah satu ikrar Sumpah Pemuda yang tadi dibacakan oleh teman kita. Mungkin ada di poin ketiga. Mungkin bisa dibacakan lagi poin ketiga. Kami putra dan putri bangsa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, maka dari itu bangsa Indonesia itu memiliki berbagai macam bahasa daerah. Tapi bahasa Indonesia tetap berkedudukan paling tinggi. Berikut fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu mengapa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional? Ada yang nggak tahu nggak? Gak ada ya?
Oke, mengapa? Karena negara-negara lain itu tidak semua memiliki bahasa nasional. Contohnya ada di negara Australia yang tidak memiliki bahasa nasional, maka dari itu mayoritas warganya itu menggunakan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Jadi nggak bisa menjunjung atau kayak mengangkat derajatnya bahasa negaranya sendiri. Dan kita semua tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak bahasa. Namun bahasa Indonesia tadi ada di atas ya, kayak dijadikan bahasa persatuan. Selanjutnya yaitu yang kedua, fungsi yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan memiliki budaya dan berbagai bahasa. Sehingga bahasa Indonesia itu harus kita junjung. Di dalam melaksanakan fungsi ini, bahasa Indonesia tentu harus memiliki identitas tersendiri agar serasi dengan semboyan negara kita. Mungkin ada yang tahu nggak semboyan negara kita itu apa? Artinya tepuk tangan untuk diri sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Mengingat keberadaan bahasa Indonesia itu sudah diakui sebagai bahasa nasional, tadi sudah dijelaskan oleh Devia ya, oleh semua suku bangsa. Hal ini dapat menghindari Indonesia dari perpecahan. Karena suku-suku tersebut merasa bahasa satu itu bahasa Indonesia. Sebagai alat pemersatu suku bangsa, bahasa Indonesia ini memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan kerukunan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta tidak melupakan bahasa daerahnya sendiri. Yang keempat yaitu sebagai alat perhubungan antar daerah, warga, dan antar budaya. Karena adanya berbagai suku bangsa yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda, pasti akan timbul masalah dalam bangsa itu sendiri. Dan masalah-masalah itu terjadi mungkin bisa karena salah komunikasi, ya, salah persepsi atau miskomunikasi. Berkat adanya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa. Jadi tidak satu orang ini menggunakan bahasa adat ini, satu ini menggunakan dari adat ini. Jadi dengan adanya bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, tidak akan terhindar dari konflik atau kekhawatiran dalam perhubungan antara daerah, warga, dan antar budaya. Selanjutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Berikut yaitu fungsi-fungsinya. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia digunakan untuk urusan-urusan kenegaraan. Mungkin ada yang bisa sebutkan bahasa Indonesia itu kalau di dalam urusan-urusan kenegaraan itu dipakai dalam hal apa aja? Undang-undang. Apalagi? Surat menyurat kenegaraan. Mungkin ada yang bisa sebutkan lagi? Semuanya benar. Oke, dari semua itu dan salah satunya juga yaitu upacara kenegaraan. Upacara kenegaraan itu juga dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jika tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam hal seperti itu juga termasuk dalam mengurangi kewibawaan negara dan melanggar dalam Undang-Undang Dasar
tahun 1945. Fungsi yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Putri Legri dalam Kongres 11 yang membahas tentang pemerintah harus menekankan bahasa dan sastra Indonesia dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, suatu negara itu harus memiliki bahasa yang satu agar kelangsungan proses pendidikan berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan satu bahasa, siswa yang berbeda daerah antara satu dengan yang lain juga memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan bahasa Indonesia dibutuhkan sebagai bahasa persatuan dalam pendidikan di Indonesia, maka dari itu fungsi ini untuk mendidik untuk menunjang dunia pendidikan. Yang ketiga, fungsi ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Demi pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional, bahasa Indonesia itu diperlukan sebagai alat komunikasi. Jika menggunakan banyak bahasa sebagai alat komunikasi, perkembangan dan efektivitas pembangunan akan tergantung karena menimbulkan kesalahpahaman. Fungsi yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam fungsi ini, bahasa berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Tanpa bahasa, hal ini akan terhambat karena proses pengembangan akan memakan waktu yang lama. Dan bahasa yang diperlukan adalah bahasa yang dapat dipahami oleh warga Indonesia. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian kami akan membuka sesi diskusi. Sesi diskusi dibuka 2 termin dan setiap terminnya terdiri dari 3 orang penanya. Sebelumnya saya minta tolong satu HP lagi buat ditaruh di depan biar tahu yang ikut berpartisipasi dalam diskusi ini siapa saja, seperti itu. Mungkin ada yang mau meminjamkan HP-nya agar terlihat siapa yang diskusi. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi diskusinya. Untuk yang ingin bertanya, dipersilakan. Pertanyaan 1 untuk Armita, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Armita Yuliani Tias dengan akronim 186. Ini saya ingin bertanya, seperti apa sistem dari bahasa Melayu itu? Sampai dikatakan bahwa bahasa Melayu itu memiliki sistem bahasa yang sederhana dan akhirnya diangkat menjadi bahasa Indonesia. Apakah pertanyaan dapat dipahami? Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua untuk Herdin,
Bisa dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Hedin Andita dengan akhiran NIM 4141. Di sini saya tanya, tadi kan sudah dijelaskan tentang ejaan pembaruan itu dijelaskan tadi kalau tidak dilaksanakan. Nah, itu alasannya kenapa nggak dilaksanakan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan ketiga. Baik, untuk Anifah dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Kurang keras. Perkenalkan, nama saya Anifah Sofia dengan akhiran NIM 4097. Tadi kan dijelaskan ya bahasa Indonesia itu dibedakan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, itu alasannya kenapa kok harus dibedakan menjadi? Bagaimana kalau tidak ini langsung dijawab atau disimpan terlebih dahulu? Langsung dijawab. Dipersilakan. Oke, jawab pertanyaan dari Anita, kenapa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai mengapa sistem bahasa Melayu itu sederhana? Oke, jadi berbeda dengan bahasa Jawa, yang mana bahasa Jawa ini mengatur unggah-ungguh bahasanya. Jadi untuk kepada orang tua ini seperti ini, kepada teman sebaya itu seperti ini, kepada orang yang baru dikenal itu seperti ini. Nah, di sistem bahasa Melayu ini tidak dikenal seperti itu. Jadi karena bahasa Indonesia ini yang kita gunakan sekarang ini adalah lanjutan dari bahasa Melayu itu tadi. Ya, seperti yang kita tahu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia ini kepada orang yang lebih tua, kata-katanya tetap kamu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia ini kepada orang yang lebih muda, tetap kamu. Jadi bahasa Melayu itu sistemnya sederhana. Baik, jawaban sudah jelas dan dapat dipahami. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Jadi pertanyaannya yaitu mengapa bahasa Indonesia sebagai nasional dibedakan dengan bahasa Indonesia sebagai negara. Mungkin itu bukan dibedakan ya, namun itu tuh bahasa Indonesia memiliki perannya masing-masing. Jadi kayak yang tadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, dan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, mungkin dibedakannya dari segi fungsi. Seperti yang tadi saya jelaskan, yang bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu ada yang berfungsi sebagai lambang identitas nasional, sebagai kebanggaan negara, seperti itu. Terus yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai alat pengembangan kebudayaan dan pengembangan ilmu budaya dan teknologi, seperti itu. Apa bisa dipahami? Terima kasih. Terima kasih kembali. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ervin. Tadi pertanyaannya, apa alasan ejaan pembaruan itu tidak dilaksanakan? Nah, kami dalam menyusun makalah ini juga mencari-cari tahu apa sih alasan kok ejaan pembaruan itu tidak dilaksanakan, dan kami tidak menemukan jawabannya. Jadi kami berpendapat bahwa ejaan pembaruan itu belum selesai sehingga disempurnakan di ejaan Melindo. Namun ketika ejaan Melindo ini mau diresmikan, terjadi konfrontasi politik antara Indonesia dan Malaysia sehingga tidak diresmikan lagi dan disempurnakan lagi di LBK. Terus di LBK juga mengalami masalah, yaitu publik menganggap ejaan ini tiruan dari ejaan Malaysia. Jadi itu jawabannya. Bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian saya akan membuka pertanyaan termin kedua. Dipersilakan untuk yang bertanya. Baik, untuk itu dipersilakan untuk Muslimatul dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Ilham. Di sini saya akan bertanya kepada kelompok 3. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya
kita. Namun pada Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, dan Kongres Bahasa Indonesia 1, Kongres Bahasa Indonesia 2, dan Kongres Bahasa Indonesia 3 itu jaraknya jauh, bahkan lebih dari 5 tahun. Apakah pertanyaan selanjutnya kami? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan kedua dipersilakan untuk Chandrayani. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Chandrayani Karina Pangestu dengan NIM 2102102040020. Sebelumnya boleh lihat PPT yang slide abad ke-20 itu pemerintah Belanda gencar mengenalkan bahasa Belanda. Itu kan tadi sudah dijelaskan juga sama Devia ya. Memasuki abad ke-20 pemerintah Belanda kan mulai gencar mengenalkan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan Eropa untuk pribumi. Mungkin saya hanya memastikan saja, tadi juga sudah dijelaskan bahwa hanya 2% masyarakat pribumi yang bisa berbahasa Belanda. Berarti setelah abad ke-20 itu pemerintah Belanda itu masih tetap menggunakan bahasa Melayu, tidak mengganti bahasa Melayu itu dengan bahasa Belanda dalam berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan keduanya. Kemudian pertanyaan ketiga dipersilakan untuk Widya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Widya Islami. Jadi dalam bahasa Indonesia terdapat bahasa sekampung yaitu dari bahasa Portugis, Cina, dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah ada standar tertentu untuk ragam bahasa serapan tersebut diserap dalam bahasa Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana untuk nomor 3? Apakah disimpan atau langsung dijawab? Baik, Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Muslimatun, yaitu alasan Kongres 1, 2, 3 memiliki jarak yang jauh. Kongres 1, 2, dan 3 memiliki jarak yang jauh dikarenakan pada masa itu negara Indonesia masih dalam masa penjajahan masa Belanda dan bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga pemerintah masih disibukkan dengan urusan-urusan tersebut dan tidak memungkinkan untuk diadakannya Kongres Bahasa Indonesia selanjutnya. Bagaimana? Baik, silakan dari Bapak. Oke, menjawab pertanyaan dari Anda, baru memasuki abad ke-20 pemerintah Belanda mulai gencar mengenalkan bahasa Belanda. Nah, setelah abad 20 ini apakah bahasa Belanda ini tidak digunakan di negara Indonesia? Nah, pada faktanya 1940 itu yang 2% tadi saya menyebutkan 2% keseluruhan penduduk Indonesia yang menguasai bahasa Belanda itu pada tahun 1940. Jadi ketika kan ini dekat ya dengan masa kemerdekaan ya. Jadi setelah ini tidak digunakan, maksudnya orang-orang Indonesia ini tidak menguasai bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Belanda tidak digunakan. Terjadi juga seperti apa ya, kan Belanda itu pergi kan dari Indonesia lalu kan digantikan oleh Jepang, maka dari itu bahasa Belanda ini sudah tidak dilanjutkan seperti itu. Jadi benar-benar tidak dikuasai. Makanya banyak orang-orang Indonesia ini yang lebih menguasai bahasa Jepang kan daripada bahasa Belanda. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana kepada Chandrayani, apakah ada tanggapan? Jawaban sudah bisa saya pahami. Terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab pertanyaan terakhir dari Widya. Jadi pertanyaannya, apakah ada standar tertentu saat bahasa asing itu diserap ke dalam bahasa Indonesia? Jadi jawabannya tidak ada. Jadi bahasa asing diserap ke dalam bahasa Indonesia itu ketika ada sesuatu hal baru yang dimana di Indonesia itu belum ada. Contohnya kayak
sabun. Jadi dulunya itu di Indonesia itu membersihkan badan dengan buah lerak. Nah, buah lerak. Jadi buah lerak itu bisa berbusa ketika digosok-gosok gitu. Mungkin yang sering lihat apa namanya? Wajah petualang, tahu dong. Nah, jadi tidak ada standar tertentu gitu. Nah, contohnya kayak jendela, misal jendela gitu ya. Mungkin ketika dulunya orang-orang Indonesia itu mendengarnya itu ketika orang Portugis itu mengatakan jendela gitu, orang Indonesia mendengarnya jendela. Jadi sampai sekarang terdengarnya ya jendela seperti itu. Diserapnya jendela. Apakah jawaban saya bisa Tidak. Bagaimana? Apakah ada tanggapan atau sandaran? Baik, terima kasih. Kemudian saya membuka satu pertanyaan lagi untuk penutup. Mungkin ada yang belum paham atau apa, boleh bertanya. Dipersilakan. Ya, kepada Jessica dipersilakan menyampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Jessica Maya Putri dengan NIM 210, 210, 204, 209. Tadi kan kongres dilakukan berulang-ulang, apalagi sampai 11 ya. Nah, itu mengapa kok dilakukan berulang-ulang? Apakah setiap kongresnya itu tidak berhasil atau gagal sehingga diadakan kongres lagi? Alasannya apa? Terima kasih. Oke, jadi kenapa sih kongres ini dilakukan berulang-ulang? Nah, pastinya bahasa Indonesia itu kan mengalami perkembangan ya. Terus teknologi juga berkembang semakin pesat. Makanya kongres bahasa ini dilakukan untuk apa? Untuk mengenalkan bahwasanya bahasa Indonesia ini harus dikembangkan. Harus seperti apa sih bahasa Indonesia ini? Makanya pada kongres ke-11 ada hasil yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia ini harus diinternasionalkan. Nah, dengan berkembangnya teknologi dan dengan kemajuan dunia, maka kita ini tidak boleh terbelakang. Bahasa ini harus dikembangkan terus, seperti apa, seperti itu. Jadi bukan karena kongresnya tidak berhasil, namun merumuskan tujuan-tujuan baru agar bahasa Indonesia ini lebih lebih berkembang, lebih dikenal oleh masyarakat luas seperti itu, mengikuti zaman. Sedikit menambahkan, mungkin ya pendapat saya ini kan kongres ini tuh tidak hanya dihadiri oleh kaum petinggi, juga dihadiri oleh rakyat biasa. Jadi mungkin ada beberapa pendapat dari rakyat biasa yang bisa dijadikan hasil dari kongres ini sendiri gitu. Jadi ada pendapat-pendapat yang dikumpulkan kemudian dijadikan satu seperti itu. Dan kongres bahasa Indonesia yang terakhir pun tidak hanya dihadiri oleh orang-orang di Indonesia yang dari Indonesia, namun juga dihadiri oleh orang-orang yang dari luar negeri. Jadi untuk memperkenalkan bahwasanya bahasa Indonesia ini identitas kita kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada pertanyaan lagi? Demikian presentasi hari ini. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan materi, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam presentasi dalam diskusi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.